Ternyata yang dapat mengubah warna pada larutan betadin adalah vitamin C. Dalam vitamin C terdapat senyawa yang disebut asam askorbat. Asam ini dapat dioksidasi oleh ion dan berubah menjadi iodin. Sehingga pada saat vitamin C ditambahkan, seluruh iodin yang berwarna merah pekat akan berubah menjadi iodium yang tidak berwarna atau bening. Pada percobaan ini terdapat reaksi kimia. Reaksi kimia yang terjadi antara betadin dengan vitamin C. Bila larutan betadin dimasukkan vitamin C, maka akan terjadi reaksi antara asam askorbat dan ion iodin. Akibatnya, iodin yang terlarut akan hilang dari air, dan warna air akan menjadi bening. Kenapa larutan betadin berubah warna menjadi bening? Nah, ternyata hal ini terjadi dikarenakan terjadinya reaksi reduksi antara betadin dan vitamin C. Perlu diketahui bahwa betadin itu mengandung ion iodin dengan rumus molekul I2, sedangkan vitamin C mengandung asam askorbat dengan rumus molekul C6H8O6. Ketika betadin dicampur dengan vitamin C, akan bereaksi sehingga memiliki persamaan reaksinya. Hal inilah yang membuat larutan tersebut berubah menjadi bening. Hal ini menunjukkan bahwa pada percobaan reaksi antara iodin dengan vitamin C merupakan reaksi reduksi. Senyawa yang bereaksi yaitu C6H8O6 plus I2 menjadi C6H6O6 plus 2I2H. Buah jeruk rasanya sangat asam karena daging buahnya banyak mengandung asam sitrat. Asam sitrat adalah bahan kimia yang memiliki banyak ion hidrogen. Ion hidrogen inilah yang dikenali oleh indera perasa kita sebagai rasa asam. Asam suka melepaskan ion hidrogennya, dan hal ini dilakukan dengan bereaksi dengan bahan kimia lain yang disebut basa, yang mengandung banyak ion hidroksida. Ketika asam dan basa bergabung, mereka akan saling menetralkan. Soda kue bersifat basa, artinya mengandung ion hidroksida. Ketika bersentuhan dengan asam, seperti asam sitrat, reaksi kimia dimulai. Reaksi ini menetralkan asam dan melepaskan gas karbon dioksida. Gas ini ingin keluar dari cairan sehingga menimbulkan gelembung. Inilah yang terjadi dalam reaksi buih ajaib jeruk nipis. Asam sitrat yang dilepaskan ke dalam jeruk nipis saat buah dihaluskan bereaksi dengan soda kue yang dituangkan di atas jeruk nipis. Setelah keduanya bergabung, gas karbon dioksida dihasilkan dan menghasilkan busa bergelembung. Setelah asam sitrat dan soda kue saling menetralkan, reaksinya berhenti sehingga pada akhirnya buih akan berhenti. Balon karet dapat mengembang karena terisi dengan gas. Gas yang biasanya menjadi pengisi pada ruang di dalam balon karet adalah karbon dioksida. Karbon dioksida bisa dihasilkan dengan meniup balon menggunakan mulut. Dan melalui percobaan ini dibuktikan bahwa karbon dioksida bisa dihasilkan dengan memanfaatkan reaksi cuka dan soda kue. Campuran cuka dan soda kue menghasilkan gelembung-gelembung gas. Gelembung-gelembung gas ini adalah gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida inilah yang mengisi ruang pada balon yang akhirnya membuat balon mengembang tanpa harus ditiup menggunakan mulut. Percobaan pertama menghasilkan ukuran balon kecil karena jumlah cuka dan soda kue yang ditambahkan sama. Percobaan kedua menghasilkan ukuran balon besar karena larutan cuka yang direaksikan volumenya lebih banyak daripada percobaan pertama dan kedua, sehingga semua soda kue dapat larut. Hal ini menyebabkan gas karbon dioksida dihasilkan jumlahnya paling banyak. Melalui percobaan ini kita mengetahui bahwa balon dapat mengembang dengan memanfaatkan gas karbon dioksida yang dihasilkan dari reaksi cuka dan soda kue. Semakin banyak volume cuka yang digunakan, reaksi menjadi lebih cepat dan gas karbon dioksida dihasilkan menjadi lebih banyak. Kesimpulannya adalah, reaksi redoks terjadi dalam percobaan antara betadin dan vitamin C, di mana vitamin C bertindak sebagai agen reduktor yang mengubah iodin dalam betadin menjadi iodida, yang tidak berwarna. Hal ini menyebabkan larutan betadin berubah dari warna merah pekat menjadi bening. Reaksi kedua yaitu percobaan dengan jeruk nipis dan soda kue menunjukkan reaksi asam basa antara asam sitrat dalam jeruk nipis dan basa dalam soda kue. Reaksi ini menghasilkan gas karbon dioksida yang membentuk gelembung.
menunjukkan perubahan fisik akibat reaksi kimia. Pada reaksi yang ketiga, campuran cuka dan soda kue menghasilkan gas karbon dioksida melalui reaksi kimia. Gas karbon dioksida ini mengisi ruang dalam balon karet yang menyebabkan balon karet mengembang tanpa harus ditiup.